Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Abdillah. Saya di sini akan mempresentasikan tugas Sistem Informasi Manajemen, yaitu proses pembuatan mock-up studi kasus Sistem Manajemen Operasional Futsal. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dosen pengampu Bapak Agus Salim STMkom. Agenda pembahasan. Alur pembahasan proses pembuatan mockup sistem informasi operasional futsal. 1. Latar belakang dan tujuan, permasalahan dan tujuan sistem. 2. Konsep dasar, wireframe, mockup, dan prototype. 3. Langkah pembuatan mockup. 9. Tahapan proses desain. Keempat, desain sistem, warna, tipografi, dan komponen UI. Kelima, halaman mockup sistem, landing page, hingga laporan. Keenam, user flow dan navigasi, alur penggunaan aplikasi. Ketujuh, tools yang digunakan, Figma, dan pembanding lain. Kedelapan, kesimpulan, rangkuman, dan rekomendasi. Latar belakang dan tujuan sistem. Pengelolaan operasional lapangan futsal masih dilakukan secara manual. Permasalahan yang pertama, penjadwalan lapangan masih dicatat manual atau buku atau grup chat. Kedua, sering terjadi bentrok jadwal antar penyewa. Ketiga, pencatatan DP dan pelunasan rawan tercecer. Yang keempat, riwayat penyewaan dan data pelanggan sulit ditelusuri. Yang kelima, laporan pendapatan lama untuk direkap. Tujuan sistem yang pertama yaitu menampilkan jadwal ketersediaan lapangan real time. Yang kedua, mengelola proses booking dan konfirmasi pemesanan. Yang ketiga, mencatat transaksi pembayaran, DP, dan pelunasan. Yang keempat, mengelola data member dan riwayat penyewaan. Dan yang terakhir yaitu menghasilkan laporan operasional otomatis. Konsep dasar atau wireframe, mockup, prototype. 3 istilah kunci dalam tahap perancangan antarmuka sistem. 1. Wireframe, sketsa awal posisi komponen tanpa warna maupun estetika. Detail rendah, warna hitam putih, interaktif tidak ada. Yang kedua yaitu mockup, pengembangan wireframe dengan warna, icon, tipografi, dan identitas visual. Detail tinggi, warna berwarna, interaktif terbatas. Prototype, mockup dengan interaksi agar navigasi dapat dicoba pengguna. Detail lebih tinggi, warna lebih berwarna, dan interaktif lebih banyak. Langkah-langkah pembuatan mockup. 9 tahapan mulai dari analisis kebutuhan hingga serah terima ke tim pengembang. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan dan pengguna, yang kedua struktur informasi atau IA, yang ketiga wireframe, low fidelity, yang keempat desain sistem, yang kelima ada mockup, high fidelity, yang keenam user flow dan navigasi, yang ketujuh versi responsif atau desktop dan mobile. Yang kedelapan evaluasi dan revisi, dan yang kesembilan itu ada dokumentasi dan serah terima. Desain sistem, konsistensi warna, tipografi, dan komponen UI di seluruh halaman. Palet warna itu terbagi menjadi 6. Yang pertama ada primary hijau lapangan, secondary putih, aksen abu-abu, status tersedia hijau, status di booking kuning, status penuh merah. Tipografi atau Poppins, heading 24px, subheading, heading 18px, body text 14px digunakan pada seluruh konten deskriptif. Komponen UI yang pertama kita ada button primary, card jadwal, modal booking, search box, button secondary, table, form input, dan batch status. Halaman-halaman mockup sistem, 7 halaman utama hasil desain high fidelity mockup. Yang pertama yaitu landing page, info lapangan dan promosi.
Yang kedua ada login, autentikasi admin atau member. Yang ketiga ada dashboard, ringkasan jadwal dan pendapatan. Yang keempat ada jadwal dan booking, lihat dan pesan slot lapangan. Yang kelima ada pembayaran, catat DP dan pelunasan. Yang keenam ada data member, kelola data dan poin pelanggan. Dan yang ketujuh yaitu ada laporan, pendapatan, dan okupansi lapangan. Dan selanjutnya itu ada user flow dan navigasi. Alur penggunaan aplikasi dari login hingga logout. Yang pertama itu login, tampilan selanjutnya ada dashboard, ada pilih jadwal, lalu buat booking, pembayaran DP, konfirmasi, pelunasan, sampai ke laporan. Navigasi utama aplikasi ada dashboard, jadwal dan booking, pembayaran, member, laporan, profil, sampai logout. Alat bantu atau tools pembuatan mockup. Figma dipilih sebagai tools utama pada studi kasus ini. Figma dipilih sebagai tools utama karena yang pertama dia berbasis cloud dan dapat diakses kapan saja, kolaborasi real-time admin dan tim developer. Yang ketiga yaitu karena komponen UI siap pakai. Yang keempat fitur auto layout, mempercepat desain. Dan yang terakhir itu mudah diintegrasikan ke tahap pengembangan. Ada pula Adobe XD, desain antarmuka dan simulasi interaksi, lalu Canva sebagai graphic design, aset visual, icon, dan presentasi mockup. Ada Balsamiq wireframe sebagai wireframe sederhana secara cepat, dan Sketch sebagai UI design antarmuka khusus macOS. Kesimpulannya adalah mockup itu acuan visual sebelum pengembangan sistem manajemen operasional futsal dimulai. Yang pertama, 9 tahapan mockup menghasilkan rancangan yang siap diimplementasikan programmer. Yang kedua, desain sistem menjaga konsistensi tampilan pada seluruh halaman aplikasi. Yang ketiga, user flow memastikan proses booking hingga pembayaran berjalan efisien dan minim bentrok jadwal. Yang keempat yaitu Figma dipilih karena mendukung kolaborasi real time dan komponen UI siap pakai. Sebagai rekomendasi pengembangan lanjutan, integrasi pembayaran digital atau QRIS sama dengan e-wallet dan notifikasi pengingat jadwal booking. Baik, demikian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.